Begini, saya rasanya tidak penting berkomunikasi dengan seorang NN. Tidak penting juga berkomunikasi dengan seorang Pak. Kenapa? Karena kita juga ngomong yang ada ribut. Malam itu kan saya sebenarnya duduk keluar itu setelah dia pukul istri saya, Loli juga ribut di dalam. Saya keluar duduk. Itu saya mau ngajak dia bicara baik-baik. Bagaimana cara keluarnya ini terhadap Loli. Tapi NM itu datang malah maki-maki saya. Istri saya nanya, kenapa kok maki saya malah berantem? Coba ada bikin baik-baik. Secara logika sehat kita berpikir ya. Anak ini lari. Saya malam itu berpikir bagaimana orang ini duduk bersama. Supaya dicarikan solusinya. Lah saya dimaki-maki. Istri saya malah dipukuli. Belakangan saya malah dipukuli. Nah, kira-kira menurut kalian kalau saya masih berkomunikasi dengan dia, apa yang ada? Pasti yang ada makian. Sementara proses hukum antara saya dengan dia sudah 3. Bayangin ya. Pertama dia laporin ke saya, membuka data pribadi. Yang kedua saya laporkan dia, undang-undang IT, pencemaran. Yang ketiga saya laporkan dia, penganiayaan ya. Keempat Pak Umar laporkan NM juga. Dari sini saja udah nggak mungkin lagi ada komunikasi antara kita. Tapi kalau malam itu dia membangun komunikasi yang baik dengan saya, monggo gitu. Dan saya dengan istri saya itu bolak-balik meyakinkan Loli bahwa itu ibunya. Tapi Loli marah kalau kita bicara itu. Coba kalian lihat saja di postingan saya, mati ya. Saya nggak mau, itu Nikmir, saya nggak mau panggil dia Mama, Ani atau apalah namanya. Jadi segitunya gitu. Jadi untuk komunikasi dengan dia, saya rasanya berat. Yang kedua, saya kok kurang percaya. Nanti juga kita ngomong nanti bilang itu kan kita nggak yakin. Kenapa? Karena 5 bulan dia berubah-ubah. Dia bilang kemarin udah komunikasi, ternyata tidak. Kemudian begitu malam itu lari, kemudian malam itu terjadi dini hari ada pemukulan di saya. Besoknya dia pergi ke mie ayam dia, kemudian dia lari di situ, wawancara juga dengan media. NM bilang, ya sudah ambil, silakan ambil, silakan angkat dari yang angkat. Nah, tapi belakangan enggak lagi, malah menghujat-hujat saya. Jadi orang yang inkonsisten begini, saya pikir nggak perlu berkomunikasi dengan dia. Kita butuh orang yang konsisten. Begitu juga dengan Fahmi. Saya nggak percaya, jadi karena saya lihat sekarang, jangan-jangan ini 11-12 ya, saya nggak dulu ya. 11-12, nah pengacara yang mana bukan pengacara, saya udah sulit membedakannya. Karena saya nggak melihat bahwa Fahmi ini ada wibawa yang bisa menjelaskan kepada publik. Kalau saya, ketika Loli lari, ribut dini hari, ribut apa, besoknya saya datang. Kemudian saya bilang, A, B, C, D, apa itu? Dia lari, dia cari saya, kemudian saya bawa ke Polres, itu semua kami rekam. Itu ada saya katakan, dan saya buktikan sekarang rekaman itu satu saya keluarkan. Nah sekarang mereka, ketika hari, ketika diambil paksa dia dari apartemen dia, September 2024 yang lalu, mereka live kok termasuk Dr. Rocky. Nah sekarang mana dia? Apalagi jam 11 malam dijemput, dan yang mengadilkan, kalian tahu yang mengadilkan? Kepala ruangan Anton, ya di situ namanya Anton Sujarwo, rumah sakit umum Poli, rumah sakit Poli Kramat Jati, itu ruangan yang VIP itu adalah ruangan Anton Sujarwo. Itu kepala ruangannya Ibu Indra. Ibu Indra itu saya minta untuk komunikasi bertelepon waktu itu dengan Loli, udah nggak ngangkat telepon. Takut, saya bingung ada apa. Saya datangi ke sono dengan istri saya, benar jam 11 malam baru dikeluarin. Begitu juga dengan pengakuan dari Roma Dewi. Nah pertanyaan kita, kalau dalam keadaan normal, baik-baik, kenapa sih kok harus dikeluarkan jam 11 malam? Mana aneh. Jadi justru kami sedang berpikir untuk mengambil sikap tegas seorang NM dan pengacaranya. Karena saya melihat bahwa tidak ada semacam keinginan dari pengacaranya melihat bahwa apa yang saya lakukan itu demi kebaikan Loli.
Kalau saya ingin Loli hancur, saya nggak akan bantu dia malam. Biarin aja dia. Dia mau bunuh diri, silakan. Tapi kan saya kasih, saya udah bilang agak itu dari raut mukanya, dari stresnya, dari penampilannya, dari badannya, dari keringatnya, kasihan kita. Jadi saya sangat prihatin karena itulah istri saya sudah sempat belikan baju dan lain-lain untuk dia gitu. Dan saya tidak ada ambisi yang besar untuk bagaimana merawat Loli, bukan ke sana poinnya. Yang penting bagi saya Loli aman, nyaman, tidak ada intervensi, dan berikan ruang buat dia untuk menentukan hidup dia umur 18 tahun. Gak usah Fahmi itu ngomong 18 tahun itu kan belum cukup juga, sampai umur 20 tahun baru dewasa. Apa kawan ini ngomong sembarangan aja. Itulah yang saya lihat dari seorang Fahmi. Kalau pengacara tidak punya wibawa di depan klien, maka buat apa kita jadi pengacara? Apalagi MM sendiri sudah minta tolong ke Hotman. Artinya Fahmi memang tidak dianggap oleh dia. Itu kira-kira tafsiran saya. Gitu.